Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Ibadah Minggu tanggal 13 September 2020 ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Kristianto Basuki. Sebelum kita memulai, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Mari saya undang untuk berdiri dan bersama kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, Oh Hari Istirahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Dipersilahkan duduk. Selamat pagi jemaat yang dikasihi dan juga mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan bersama merenungkan satu tema, yaitu
pengampunan memulihkan semua. Nah, saudara dikasih Tuhan, marilah kita kembali melihat betapa bahwa kasih dan kemurahan Tuhan yang telah memberikan pengampunan kepada kita, seperti air yang sejuk yang memberikan kesegaran kepada kita semua. Di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 28 dikatakan di sana, di mana Tuhan Yesus berfirman, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam pengakuan dosa, dan saya memberikan kesempatan secara pribadi kepada Bapak Ibu sekalian untuk menaikkan doa pengakuan dosa. Mari kita bersama berdoa. Inilah ya Tuhan segala pengakuan dosa kami yang kami naikkan di hadapan Tuhan dalam kesadaran penuh bahwa kami berdosa, kami menjalani hari-hari kami dengan ketidaktaatan, terlebih ketika tantangan, pergumulan dan masalah itu mendera kami.
Kami bukan mengikut apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kesabaran, dalam menaruh percaya dan kesetiaan, tetapi sebaliknya bahwa kami menuruti apa yang menjadi keinginan, kehendak kami, dan kami tahu bahwa itu kami melanggar apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami kerjakan. Ampunilah kami ya Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari saya undang untuk bersama kita berdiri, kita mendengar akan berita anugerah seperti yang Tuhan sampaikan di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16 dan yang ke-17. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk, dan kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, dan kemana juga ku mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum bersama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita berdoa. Bapa di dalam surga, itulah yang menjadi kerinduan kami senantiasa, bahwa kami mau berjalan dengan Engkau ya Tuhan, baik dalam rasa senang, sukacita, ataupun bahkan ketika kami menghadapi tantangan dan kesulitan. Oleh karena itu, biarlah firman-Mu yang sebentar kami baca dan kami renungkan, menolong kami untuk kami boleh melakukan dan bahkan kami menghidupi firman itu dalam kehidupan kami. Maka tolonglah kami, dan melalui kuasa pertolongan Allah Roh Kudus,
kiranya menuntun kami untuk kami tidak hanya sekedar memahami, tetapi kami juga melakukannya. Bersabdalah ya Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi dan juga mengasihi Tuhan Yesus Kristus, Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius, Injil Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkannya lah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia menjual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihani kamu?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca akan firman-Nya, merenungkan dalam kehidupan hari lepas sehari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi dan juga mengasihi Tuhan Yesus Kristus, ada seorang suami, dia terluka karena istrinya yang suka memarahinya di depan keluarga dan bahkan tetangganya. Pokok masalahnya hanya karena pendapatan suaminya itu lebih kecil dibandingkan gaji dan pendapatan yang dia peroleh. Sehingga sang suami ini tidak bisa membeli mobil, ya, dan bahkan juga untuk kehidupan semua ditopang oleh sang istri. Tapi di sisi lain, bahwa oleh karena keaktifan dia bekerja, sang istri ini melalaikan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab dirinya di rumah. Dia tidak mudah atau tidak pandai dalam merawat anaknya.
Nah, di dalam perjalanan kehidupan pernikahan mereka, saudara, ketika sang suami itu terluka, dia selalu memakukan sebuah paku di pohon mangga kesayangan istrinya. Jadi pohon mangga itu memang pohon cangkokan, gitu ya, yang ditanam oleh mereka pada saat mereka menikah dan memasuki rumah di mana mereka tinggal pada saat ini. Dan itu 10 tahun pernikahan mereka. Dan saudara bisa membayangkan, gitu ya, berapa banyak paku yang ada dan sudah tertancap dalam pohon mangga itu. Nah, suatu ketika di ulang tahun pernikahan mereka yang ke-11, sang istri ini marah-marah kepada sang suami. Karena apa? Karena dia melihat bahwa pohon mangga kesayangannya itu terluka oleh karena banyak puluhan paku. Dan dia sudah berusaha. Bagaimana dia mencabut paku itu dan berusaha menutup lubang bekas paku itu. Dan dia mendapati tidak mudah untuk menutup dan membungkus, bahkan memperbaiki luka di batang pohon mangga itu. Dia panggil sang suami. Dia marah-marah kepada sang suami, apa ini dan lain sebagainya. Dan sang suami dengan tenang dia menjawab, istriku yang cantik, istriku yang rajin bekerja, yang gajinya banyak, ya, yang punya tabungan banyak. Tahukah kamu, setiap kali aku terluka oleh karena sikap, oleh karena perkataan dan pikiranmu, aku menancapkan paku itu di sana. Sang istri terdiam. Dia dengar, karena dia merasa bahwa selama ini dia sudah memberikan dirinya yang terbaik. Dia sudah mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan keluarga dan dia menganggap bahwa dirinya itu paling benar. Dan apa yang dikerjakan oleh sang suami itu selalu salah di matanya. Nah, saudara yang dikasihi dan juga mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak bicara tentang kisah itu endingnya bagaimana gitu ya. Tapi saya ingin mau mengatakan bahwa seberapa sering dari diri kita ini kita merasa bahwa diri kita ini baik, diri kita ini tidak pernah melukai pasangan kita, tidak pernah melukai keluarga kita atau bahkan orang lain yang ada di sekitar kita. Namun sesungguhnya kita lebih sering atau kita sering menyakiti mereka. Seberapa sering dari kita yang merasa terluka oleh karena karakter pasangan hidup kita, karakter dari anak atau bahkan juga perbuatan-perbuatan mereka, bahkan pengkhianatan yang timbul dari teman atau sahabat di masa kecil kita. Atau bahkan saat kita di gereja, saat kita di tempat kerja atau dalam kehidupan bertetangga. Seberapa sering kita merasakan pengkhianatan itu dan membuat diri kita terluka dan kemudian kita dituntut untuk mengampuni. Semudah itukah, saudara? Ketika orang bersalah minta maaf dan kita mengatakan, ya saya maafkan gitu ya. Namun saat dia mengulang kesalahan kembali, kita ingat akan apa yang dia perbuat, kita ingat akan luka lama kita yang kemudian terbuka dan semakin dalam melukai kita. Saudara yang dikasihi dan juga mengasihi Tuhan Yesus Kristus, semudah itukah kita ini memberikan dan menyatakan pengampunan? Nah, kalau kita melihat, saudara, arti pengampunan yang Tuhan ajarkan dalam bacaan kita, yang pertama adalah bahwa kita melihat bahwa pengampunan itu melepaskan. Pengampunan itu membebaskan, pengampunan itu menyingkirkan jauh-jauh rasa dendam. Dan itulah yang dilakukan di sana. Bahkan kalau kita melihat dalam
Mazmur pujian kita, betapa keagungan Tuhan, betapa kasih sayang Tuhan. Berulang kali Tuhan memberikan dan menyatakan pengampunan, dan berapa kali pula kita melakukan kesalahan di sana. Tapi Tuhan mengajarkan bahwa pengampunan itu adalah melepaskan, pengampunan itu membebaskan, dan pengampunan itu menyingkirkan jauh-jauh rasa dendam. Nah, kita lihat dalam bacaan kita. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-18 ayat 21 sampai dengan 35. Di sana disebutkan pengampunan dalam konteks pembatalan utang secara sukarela oleh karena dasar belas kasih. Semakin besar kesadaran kita akan dosa, semakin besar pula pengampunan itu yang dinyatakan dari Tuhan. Dan itu berarti bahwa semakin dalam pengenalan kita akan Tuhan Allah Sang Maha Pengampun, sesungguhnya mendorong kita untuk kita pun semakin besar pula untuk membagikan limpahan kasih Tuhan bagi sesama kita. Saudara, memang benar bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Seberapa hebatnya manusia, itu pasti dia punya kelemahan. Dan inilah yang disampaikan di sana, bahwa sadar atau tidak ada keterbatasan dalam diri kita untuk kita bagaimana membagikan kasih yang berujung pada terlukanya hati dan orang lain. Karena sikap, perkataan, dan perbuatan kita. Dan saya ingat ketika saya belajar katekisasi, beberapa rekan penatua pada waktu itu kalau mengajak berdoa memohon ampun pada Tuhan, itu adalah pengakuan, ampunilah Tuhan atas segala dosa yang kami perbuat dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja. Walaupun kadang-kala saya juga merenungkan, memang apakah ada dosa, kesalahan yang kita perbuat itu tidak dengan sengaja. Ya, mungkin kita mengatakan bahwa kita mau membagikan kasih, kita mau melakukan kepedulian kepada orang lain, tetapi oleh karena sikap kita, mungkin penyampaian kita, perkataan kita yang kemudian membuat luka dari orang lain. Misalnya saja ketika fisik kita ini sedang lemah, ya, kita Bapak Ibu pulang pulang dari pekerjaan, ya, dari tempat kerja, ya, ada sebuah ajakan untuk menjenguk tetangga yang sakit, gitu ya. Tapi karena kita capek, kita lemah, ya, dan sampai tetangga yang sakit itu sehat, kita juga belum menjenguk, dan akhirnya tetangga kita yang sakit itu benar-benar tambah sakit hati, bukan hanya sakit fisik. Fisiknya sembuh, gitu ya. Karena apa? Karena dia merasa bahwa kita tidak memperhatikannya. Padahal kita membawa di dalam doa secara serius. Kita berdoa bagi dirinya, bagi kesembuhannya, bagi keluarganya pada setiap malam ketika kita berdoa dari rumah kita. Bisa terjadi kesalahpahaman yang berakhir pada sakit hati, dan kemudian perlu adanya sebuah pengampunan untuk menyatukan hubungan itu kembali. Nah, saudara, kita melihat dalam bacaan kita ada 5 hal saya melihat. Yang pertama adalah bahwa pengampunan itu bukan 1 atau 2 kali, tetapi sebuah proses dalam hidup. Jadi pengampunan itu bukan hanya proses 1 malam, tetapi terus ada selama kita hidup. Jadi tidak hanya sekedar oh ya selesai ketika kita mengampuni dan selesai masalah, tidak. Tapi ketika terjadi kesalahan, terjadi hal yang menyakitkan, maka proses memberikan dan menyatakan pengampunan itu harus terus terjadi. Dan itu yang dikatakan bahwa proses yang ada selama kita hidup, terluka,
Ada proses untuk menyembuhkan, ada pengampunan di sana dan kita menjadi pulih. Proses kita terluka, kembali lagi bahwa kita merenungkan, kita memulihkan diri kita menerima pengampunan dan itu terus berlangsung dalam proses kehidupan kita. Dan yang kedua, saudara, mengampuni itu bukan berarti melupakan. Ada masa di mana kita ingat akan rasa tersakiti, namun jangan sampai ingatan itu menjadi sebuah batu sandungan. Kalau kemudian kita ingat dan kita jadikan sebuah peringatan untuk bertindak, mendoakan mereka yang menyakiti, dan mengingat bagaimana kasih Allah yang mengampuni, itu akan menolong kita, membawa kita kepada pemulihan. Bukan terluka kita simpan, kita ingat terus, tetapi itu harus kita ubah dalam proses hidup kita untuk kita menjadi pulih di sana. Kesadaran akan kesalahpahaman, kesadaran bahwa kita manusia terbatas, kita bisa salah, kita juga bisa melakukan hal yang salah. Jadi kita tidak perlu untuk mengingat, tapi kalaupun kita mengingat adalah sebagai bagian proses untuk kita pulih, untuk kita menyatakan pengampunan dan perbaikan diri. Dan yang ketiga, saudara, apa yang Tuhan ajarkan bahwa dasar mengampuni itu adalah kasih. Kasih yang mau mendewasakan orang lain. Tidak membiarkan orang lain dalam lembah dosa yang tidak ia sadari. Kasih yang mampu membuat orang melukai kita sadar akan dosanya, menyesali, meminta maaf. Sama seperti yang dilakukan oleh sang raja tadi. Dia membebaskan hutang orang itu. Dan kasih itu pun juga harus diberlakukan ketika dia memiliki hutang kepada orang lain. Ada orang lain yang berhutang kepada dirinya dan meminta pengampunan, pembebasan hutang, dia harus memberikan pula dengan dasar belas kasih. Tapi kita lihat bahwa dalam kisah tadi disebutkan orang itu tidak melakukan, maka dia juga menerima hukuman yang sama. Dan yang keempat, saudara, harga yang harus dibayar oleh orang yang terluka adalah menahan diri untuk tidak membalas dendam. Yang dilakukan oleh orang yang telah dibebaskan, dia harus mengusahakan pemulihan. Dia harus mengusahakan ketika ada orang yang berhutang pada dirinya, dia pun juga harus memberikan pengampunan dan pembebasan itu. Dan yang terakhir, saudara, harga yang harus dibayar oleh orang yang bersalah adalah sadar akan kesalahan, menyesali, meminta maaf dan bertanggung jawab atas tindakannya, dan lapang dada menerima konsekuensi dari kesalahannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari mulai saat ini kita memupuk karakter pengampun. Seperti Kristus yang mengampuni kita. Kita menyadari bahwa setiap orang punya pertimbangan etis ketika dia bersikap. Dan kita tidak boleh menghakimi di sana. Tetapi yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita bisa berbagi kasih selama kita hidup kepada semua orang. Tidak menghakimi sesama, kita membuang rasa ingin membalas dendam, karena Tuhan Allah Maha yang tahu, Maha adil, dan pembalasan itu adalah hak dan milik dari Tuhan. Dan yang ketiga, kita mengingat betapa Kristus yang mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Jadi saudara, menjadi seorang pengampun memang tidak sederhana dan tidak semudah yang kita bayangkan. Tapi ketika kita ingat akan firman Tuhan yang selalu berisi pengampunan bagi manusia, Tuhan yang memberikan teladan pengampunan bagi kita, Tuhan yang memperhatikan dan mengingat dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka kita pun bisa menjadi seorang pengampun.
Oleh karena itu, selamat menjadi orang yang mengampuni sesama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat Tuhan, mari dengan berdiri kita mengikrarkan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita menaikkan doa syafaat kita demikian. Bapa di dalam surga, ampunilah segala kesalahan kami ya Tuhan. Ampunilah segala dosa-dosa kami. Ampunilah. Dan kami rindu bahwa kami ingin beroleh kehidupan yang baru. Dan biarlah kami terus boleh merasakan betapa besar pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga dalam hidup bersama kami, ketika kami menghadapi hal yang menyakitkan hati kami, yang membuat kami terluka, tidak menjadikan diri kami ada di dalam tekanan, dalam kondisi stres, tertekan, sakit hati, dan bahkan berupaya untuk membalas dendam. Tapi kami mau belajar untuk mengampuni kesalahan orang lain. Oleh karena itu, tolonglah kami, pimpin kami dalam relasi kami bersama dengan orang lain, bahkan relasi kami bersama dengan keluarga, orang-orang yang ada dalam kehidupan kami. Biarlah damai sejahtera Kristus selalu menaungi dan menyertai kehidupan kami. Dan kami juga menyerahkan setiap aktivitas pekerjaan kami, bahkan juga situasi, kondisi anak-anak dalam studi mereka yang harus melakukan pembelajaran jarak jauh. Tuhan juga berikan kesabaran, kesukacitaan. Kami bisa memahami ya Tuhan betapa anak-anak kami yang merasa bosan dengan situasi yang ada. Dan oleh karena itu Engkau berikan hikmat bagi setiap para pendamping, baik orang tua yang mendampingi ataupun siapapun mereka, untuk supaya boleh mendampingi putra-putri, saudara kekasih, belajar dengan perasaan sukacita dan menyenangkan. Dan kami juga berdoa untuk situasi yang ada di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk Kota Tuban secara khusus. Tuhan berikan kerjasama yang saling melengkapi, kerjasama yang saling menopang, yang tidak hanya bagi pemerintah, satuan gugus tugas ataupun dinas kesehatan, tenaga kesehatan, tetapi juga setiap masyarakat untuk kami boleh mematuhi protokol kesehatan yang ada. Biarlah kami boleh saling menjaga seorang dengan yang lain. Bahkan kami juga berdoa untuk kepulihan mereka yang sakit, mereka yang harus menjalani perawatan di rumah sakit ataupun di rumah oleh karena COVID-19 ini ya Tuhan. Kami memohon belas kasih dan anugerah Tuhan untuk menyembuhkan dan memulihkan saudara-saudara kekasih kami. Dan juga untuk bangsa kami Indonesia, kami juga berdoa ya Tuhan bersama dengan bangsa di dunia, untuk kami boleh membebaskan dan melepaskan dari pandemi ini. Engkau berikan hikmat supaya sungguh kami mengedepankan kesehatan, melepaskan diri dari kepentingan-kepentingan yang ada, bahkan juga untuk kebanggaan-kebanggaan emosional sesaat. Kami rindu bahwa pandemi ini boleh berlalu, dan apapun yang dibutuhkan, baik itu vaksin ataupun obat-obat yang lain, kiranya boleh menjadi sarana kesembuhan dan kepulihan
bagi masyarakat dan bangsa di dunia ini. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, syafaat kami, yang kami alaskan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa, yang bersama akan kami nyanyikan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Sebelum kita memberikan persembahan, kami sampaikan nats persembahan sebagai dasar kita memberikan persembahan pada kebaktian saat ini yang terdapat dalam Galatia 6 ayat yang kedua, yang berbunyi, "Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus." Saudara dapat mengumpulkan persembahan saudara dalam amplop, dan kemudian saudara dapat berikan ke gereja, atau saudara dapat memberikan melalui transfer ke rekening gereja BCA KCU Tuban AC 82407366676 atas nama Gereja Kristen Indonesia Tuban. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita akan nyanyikan dari NKB 197 ayat yang pertama, "Besarlah untungku." Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untukku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Dengan berdiri, mari kita bawa persembahan kita dan kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur buat anugerah dan sukacita yang sudah Engkau berikan kepada kami, berkat-berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami hingga saat ini.
Kami sangat bersyukur Bapa karena atas kasih karunia-Mu Engkau selalu memberikan berkat kepada kami. Bapa, inilah berkat yang akan kami kumpulkan sebagai persembahan. Biarlah Bapa Kau menguduskan dan mensucikan persembahan ini supaya bisa menjadi berkat untuk kami semua, dan juga kami juga berdoa untuk penatua yang mengerjakannya. Biarlah Bapa Kau juga memberkati, Kau menolong, Kau memberikan hikmat di dalam penatua yang mengerjakan bagian ini ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan Bapa persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah akan berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.